warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabitun, Ya pun. ya kita langsung aja. Kita untuk ini kita mengadakan sosialisasi guru penggerak yang akan disampaikan nanti sama Pak Ari. Kita sebagai kepala sekolah, aku sendiri sebagai kepala sekolah, kita mendukung dan kami harapkan kepada teman-teman guru semua, Bapak atau Ibu, ayolah kita bersama-sama mendukung kegiatan atau pelaksanaan guru penggerak di SD 1 Gunung Meraksa. Nah, jangan juga kita dukung karena ini yang paling istimewa di Kecamatan Pulau Panggung ini. Cuma ada beberapa sekolah, terutama di sekolahan kita SD 1 Gunung Meraksa. Pak Ari yang ada berapa ini ya guru, cuman yang lolos Pak Ari ada berapa orang lah. Jadi di SD kita ini cuman Pak Ari yang ini yang lolos. Makanya kita dukunglah untuk pelaksanaan guru penggerak kita. Jadi kami mohon untuk Pak Ari sebagai motornya. Jadi dia yang di depan, yang di belakang kita ngikut apa kegiatan Pak Ari yang kira-kira menunjang pelajaran di kelas. Kita dukung, kita fasilitasi karena kita melihat keadaan sekolah kita. Jadi kita enggak harus yang muluk-muluk. Jadi kita kondisikan yang ada di sekolahan kita. Yang tidak ada, kalau bisa diadakan. Tapi jangan istilahnya kayak Pak Ari, karena dia sebagai penggeraknya, sebagai motornya atau sebagai supirnya lah. Jadi jangan sampai Pak Ari istilahnya ngomong ininya jangan agak gimana sama guru-guru yang senior yang di bawahnya. Jadi kita semua bekerja sama untuk terlaksananya Pak Ari menjalankan tugasnya di SD kita, SD 1 Gunung Meraksa. Ya, kita semua, terutama aku kepala sekolah, mendukung sekali untuk pembelajaran guru penggerak. Kami mohon sebagai guru-guru semua, ayolah kita dukung, kita ikutin supaya sekolahan kita ada sedikit peningkatan. Tadinya yang nggak ada menjadi ada, tapi kita sedikit demi sedikit, nggak spontan harus cerah apa-apa, enggak, sedikit demi sedikit. Pokoknya ayolah pelaksanaan ini kita dukung bersama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang penting kita kerjasamanya. Ya Bapak Ibu, jadi kita harus kerjasama, kita nggak bisa berjalan sendiri. Umpamanya Pak Ari punya ide, jangan Pak Ari sama Bu Ana aja istilahnya, ayo ini kita cetuskan bersama-sama. Kalau emang itu bisa kita laksanakan, ayo. Tapi jangan sampai nggak terlaksana, harus terlaksana kalau bisa. Tapi harus bisa. Yang terhormat Ibu Hati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gunung Meraksa beserta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Gunung Meraksa yang saya banggakan. Pertama-tama puji syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat
bersama dalam acara pengimbasan paket modul 1 Calon Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tanggamus, yang alhamdulillah pada angkatan yang sekarang SD Negeri 1 Gunung Raksa masuk ke dalam salah satu sekolah yang terpilih sebagai guru yang terdapat guru penggeraknya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke materi. Pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama tentang filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua tentang budaya positif. Sebenarnya untuk modul 1 ini ada 4 modul, ada 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Hanya saja untuk 1.2 dan 1.3 itu lebih kepada peran serta guru penggerak itu sendiri. Nah, sementara untuk kegiatan pengimbasan itu masuknya ke dalam modul 1 dan 1.4, yaitu yang pertama yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita sudah sama-sama mengetahui, sudah pernah mendengar tentang nama Ki Hajar Dewantara, yaitu bakat pendidikan Indonesia. Nah, di situ ada 3 trilogi atau dikenal dengan nama trilogi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. 3 kata yang terkenal yang sampai sekarang masih banyak kita dapati di tempat-tempat. Yang pertama yaitu Ing Arso Sungkulodo, Ing Madiun Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, nanti setiap pendidikan yang akan kita jalankan, kita akan berpatokan dengan 3 trilogi ini. Pendidikan khususnya dalam pendidikan di Indonesia, yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak, yaitu merdeka. Merdeka dalam artian manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan merdeka lahir dan batin? Dalam hal ini, fokus kita adalah kepada siswa. Artinya, merdeka lahir dan batin ini fokusnya adalah kepada siswa. Bagaimana cara mewujudkannya? Ki Hajar Dewantara menyimpulkan ada 2 hal dalam dunia pendidikan, yaitu pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan itu adalah 2 hal yang berbeda, di mana pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir. Artinya dalam kita mengajar itu memerdekakan siswa secara lahir. Kemudian yang kedua yaitu merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Nah, sementara untuk merdekanya batin itu melalui pendidikan yang kita jalankan di sekolah. Artinya merdeka batin didapat melalui pendidikan dan merdeka lahir didapat melalui pengajaran. Kemudian yang selanjutnya kodrat anak yaitu bermain. Nah, ini Bapak Ibu yang saat ini mulai kita tinggalkan, bahwa kodrat anak itu adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Mungkin ini yang jarang sekali kita terapkan di sekolah atau di kelas, bahwa kodrat anak adalah bermain. Mungkin selama ini kita dalam pelaksanaan di kelas selalu serius, selalu tenang, selalu
fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita. Padahal sebenarnya kodrat anak itu adalah bermain. Artinya dalam setiap pembelajaran sedikit banyaknya menurut Ki Hajar Dewantara gunakanlah permainan. Misalkan seperti ini. Congklak. Permainan congklak. Itu pelajaran matematika. Fungsinya untuk apa? Melatih strategi anak-anak. Kelihatannya memang seperti permainan biasa, tetapi di dalamnya mengandung pelajaran yang berharga untuk siswa. Kemudian pelajaran yang apa? Permainan yang kedua, yaitu gobak sodor. Kita sering melihat anak-anak bermain gobak sodor pada saat istirahat di sekolah. Sementara gobak sodor itu sendiri memiliki nilai dan strategi. Artinya kodrat anak yaitu bermain jangan sampai dihilangkan dari pendidikan dan pengajaran kita di sekolah. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kemudian kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Nah, sini yang dimaksud kodrat alam itu Bapak Ibu, kodrat alam itu adalah terkait dengan fungsi pendidikan yang harus berorientasi pada lingkungan, sosial, budaya, dan seni yang ada di sekitar. Kemudian yang kodrat zaman itu terkait dengan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, di mana pendidikan sebagai usaha sadar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan karakter ilmu pengetahuan akan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Maksudnya apa Bapak Ibu di sini? Kodrat alam. Dalam pengajaran dan pendidikan kita tidak terlepas dari kodrat alam. Kenapa Bapak Ibu? Kodrat alam di sini adalah maksudnya pengajaran kita SD 1 Gunung Meraksa tidak akan sama dengan pengajaran di SD Negeri 1 TK misalnya, karena alamnya sudah berbeda. Daerah kita Gunung Meraksa dengan daerah kita yang ada di Talang Padang dengan daerah kita yang ada di perkotaan itu beda. Artinya pengajaran dan pendidikan kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam itu sendiri. Tidak bisa disamakan dengan SD sana, SD sini. Kita mempunyai alam tersendiri di SD Gunung Meraksa. Seperti apa cara pengajarannya menyesuaikan dengan alam, sosial, budaya, seni yang ada di sekitar desa kita. Kemudian kodrat zaman Bapak Ibu, maksud dari kodrat zaman ini adalah zaman kita sekolah tidak bisa disamakan dengan zaman siswa sekarang. Artinya pengajaran dan pendidikan itu akan menyesuaikan dengan zaman yang ada sekarang. Zaman sekarang kita sudah masuk ke dalam era digital 4.0. Artinya pendidikan dan pengajaran sudah mulai masuk ke dunia yang berbasis digital. Itu tidak bisa kita lepaskan. Kita harus mengikuti zaman yang ada sekarang. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang menarik Bapak Ibu. Saya pun pada saat mulai memasuki pendidikan guru penggerak agak kaget karena di situ ada kata berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak, padahal yang kita tahu berhamba itu hanya kepada Allah, kepada Tuhan, kita sebagai hambanya. Tetapi sementara pada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada kata berhamba. Kita baca di situ berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang selama ini saya rasakan pribadi dalam pendidikan dan pengajaran di kelas itu selalu menuntut anak harus mengikuti kemauan guru. Anak harus menuruti apa perintah guru, tanpa memikirkan si anak ini suka atau tidak, tanpa memikirkan si anak ini mampu atau tidak. Nah, sementara pada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara
yaitu kita dituntut untuk berhamba pada sang anak. Kita diminta untuk berpihak pada anak. Artinya, dalam setiap hal yang kita lakukan di kelas atau di sekolah harus mengutamakan minat dan bakat sang anak. Sesuai dengan kita itu bukan tabula rasa. Selama ini kita berpikir adalah bahwa anak itu adalah kertas kosong, kertas bersih, yang bebas kita gambar semau kita, yang bebas kita tentukan arah seperti apa mereka akan belajar. Nah, sementara pendidikan Ki Dewantara ini bertolak belakang dengan kita. Dalam hal kita lihat di situ, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi kita tidak bisa menuntut anak seperti apa yang kita mau. Tidak bisa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia. Dasar pendidikan Ki Dewantara yaitu petani. Apa maksudnya petani? Kok pengajaran dan pendidikan dihubungkan dengan petani, Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Anak membawa kodratnya masing-masing. Tugas pendidik pada hakikatnya sama dengan petani. Nah, jadi kita sebagai pendidik, guru, pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Kenapa sebagai petani? Petani menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, serta memusnahkan hama tanaman. Nah, selanjutnya adalah tetapi, dalam hal ini adalah tetapi ini yang sering kita lakukan di sekolah, di kelas. Tetapi kita lihat di sini, seorang petani tidak bisa mengubah padi tumbuh menjadi jagung. Sama seperti kita pendidik, kita tidak bisa menuntut anak untuk mengikuti atau melaksanakan apa yang kita perintahkan, karena sang anak mempunyai kodrat masing-masing sesuai minat dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, begitu juga dengan seorang anak tidak bisa dipaksakan apa yang menjadi kesenangannya. Misalkan hobi olahraga, dipaksa untuk belajar hanya untuk mendapatkan nilai ujian yang tertinggi. Selama ini itu yang selalu kita lakukan. Kita selalu memaksa anak untuk mendapatkan nilai tertinggi. Sementara hobi sang anak adalah olahraga. Menurut Ki Dewantara, guru jangan hanya mendidik murid dan memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja. Guru harus mendidik murid mencari sendiri pengetahuannya. Kita harus mengarahkan. Contoh kecil saja seperti ini. Cita-cita. Setiap siswa itu memiliki cita-cita. Sang anak misalkan cita-citanya menjadi dokter. Pada saat sang anak cita-cita menjadi dokter, kita arahkan untuk pembelajaran yang kita laksanakan mengarah kepada polisi. Itu nggak nyambung. Selama ini kita selalu seperti itu. Sang anak ingin menjadi, misalkan ingin menjadi pilot, tapi kita mengarahkan mereka untuk menjadi dokter. Akhirnya apa? Sang anak akan kesulitan. Nah, di dalam Ki Dewantara penerapannya, kita harus yang utama adalah berpihak pada sang anak. Selanjutnya, guru itu diibaratkan seorang petani, sementara murid itu diibaratkan bulir-bulir padi yang akan ditanam. Dan sekolah itu diibaratkan tanah tempat bercocok tanam. Artinya di sini, guru harus mengusahakan lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan agar peserta didik selalu semangat dalam pembelajaran, dan begitu akan lebih mudah untuk menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila demi mewujudkan merdeka belajar. Di sini ada dua kata, ada profil belajar Pancasila dan ada merdeka belajar. Dua kata ini yang akan dicoba oleh kita semua sesuai dengan pendidikan Ki Dewantara, menciptakan siswa yang memiliki profil belajar Pancasila demi mewujudkan merdeka belajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke 1.4, budaya positif. Nah, ini budaya positif. Modul ini menarik juga Bapak Ibu karena kebiasaan-kebiasaan yang sering kita laksanakan di kelas atau di sekolah, tetapi
kebanyakan dilupakan, kebanyakan ditinggalkan. Karena apa? Karena kita sebagai pendidik yang sekarang, saya sendiri terutama saya sendiri lebih kepada sang anak harus menuruti perintah kita tanpa memikirkan apa yang akan terjadi pada sang anak. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini yang modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Kita masuk. Ini dia. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan mereka mandiri, bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu pada saat mendengar kata budaya positif? Artinya kalau budaya positif itu pasti berkaitan dengan kata disiplin. Seperti apa? Ini Bapak Ibu, stimulus respon, bisakah kita mengontrol seseorang? Selama ini mau tidak mau bisa, mau tidak mau bisa, suka tidak suka siswa bisa. Bisakah kita mengontrol seseorang? Jawabannya adalah bisa. Karena selama ini itu yang kita terapkan, terlepas dari senang atau tidaknya sang anak. Nah, yang coba diterapkan di sini adalah kita akan belajar menggunakan teori kontrol, Bapak Ibu. Selama ini kita selalu menggunakan stimulus respon, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Benar tidak, Bapak Ibu? Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul nggak? Betul ya Bapak Ibu? Saya pribadi itu seperti itu. Di kelas kalau ada anak yang nakal, ada anak yang kurang pintar, ada anak yang nilainya kecil, itu adalah suatu kesalahan. Kita berpikir seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal tidak. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kebalikannya. Itu yang sering kita terapkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, iya enggak? Pada saat kita merayu, pada saat kita mencoba bernegosiasi dan itu gagal, maka timbullah pemaksaan. Kemudian model berpikir menang atau kalah selalu ada di kelas. Setiap pertandingan pasti ada menang dan kalah. Itu yang selalu kita pikirkan. Nah, sementara untuk yang akan kita terapkan, kita belajar menerapkan yaitu teori kontrol, Bapak Ibu. Di mana pemikiran kita akan mulai diubah. Yang pertama adalah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa lagi kita mengubah pandangan orang harus berpendapat sama dengan kita. Tidak bisa. Kemudian yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya apa? Misalkan di kelas sang anak nakal. Di balik nakal itu, pernahkah kita berpikir kenapa sih si anak ini nakal? Kenapa sih si anak ini nilainya kecil? Kenapa sih si anak ini? Kenapa? Disiplin diberikan hukuman. Hukuman itu membuat sang anak tidak nyaman. Sementara itu yang sering kita terapkan. Kemudian yang selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah ini, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan yang bisa kita gunakan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini yang coba untuk kita terapkan. Sementara yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini yang sering sekali terjadi. Kita belum apa-apa sudah menanyakan hak, sementara kewajiban kita belum dilaksanakan. Salah satunya itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Poin yang nomor 3 inilah yang akan kita coba terapkan.
Sementara untuk nomor 1 dan nomor 2 itu lebih kepada motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Sementara yang yang harus kita jalankan sesuai dengan budaya positif di sini adalah motivasi dari dalam, tujuan disiplin positif itu sendiri. Coba kita tanyakan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, terlepas dari hak dan kewajiban yang kita jalankan. Kemudian yang selanjutnya, ini Bapak Ibu, ada 4 poin. 4 poin ini nanti yang akan kita coba terapkan, ya, yang akan kita coba terapkan di sekolah maupun di kelas Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, di lingkaran paling dalam itu ada peraturan kelas. Kemudian yang di luar ada keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, baru terakhir akan menjadi namanya budaya positif. 4 poin ini nanti yang akan kita coba terapkan untuk mewujudkan merdeka belajar. Apa saja isinya Bapak Ibu? Ini kita lihat. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini yang kita buat hanya selalu peraturan dan peraturan, tanpa memikirkan keyakinan kelas. Mengapa? Pertanyaannya adalah di sini yang sebagai pemantik kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pasti jawabannya rata-rata dari kita adalah supaya tidak ditilang polisi. Makanya harus menggunakan helm. Padahal ada tujuan yang lebih urgent, tujuan yang lebih penting dari sekedar ditangkap oleh polisi. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Pasti jawabannya supaya terhindar dari corona. Jawabannya seperti itu. Padahal di balik itu ada yang lebih penting jawabannya. Adalah keselamatan atau kesehatan. Ini yang terpenting. Pola pikir kita selama ini menggunakan helm supaya tidak ditilang, memakai masker supaya tidak corona. Padahal yang lebih penting adalah keselamatan atau kesehatan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Kita yakin bahwa dengan memakai helm kita akan selamat. Dengan memakai masker kita akan sehat. Keyakinan inilah yang akan dicoba ditumbuhkan. Bukan dengan memakai helm tidak ditilang polisi, dengan memakai masker tidak terkena corona. Bukan itu yang diminta. Suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid pun demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini begitu. Selama ini kita selalu seperti itu. Kalian harus seperti ini nak, kalian harus seperti itu nak. Padahal kita harus lebih kepada mendalami tentang suatu keyakinan. Kenapa sang anak harus melaksanakan itu? Membuang sampah. Kita contoh kecil saja, kita memerintahkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Alasannya adalah yang pertama pasti bersih. Padahal yang lebih penting adalah dari membuang sampah sembarangan, keyakinan yang harus ditanamkan kepada siswa dengan membuang sampah sembarangan adalah agar berkaitan dengan kesehatan. Seperti itu. Karena dengan memberikan keyakinan kepada siswa, mereka akan lebih kuat keinginan untuk menaati peraturan tersebut dibanding dengan hanya sebuah peraturan tertulis saja. Kemudian yang selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu nanti akan dicoba pelan-pelan untuk membuat sebuah keyakinan kelas di kelas masing-masing. Caranya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak
sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jika sang anak berat, tidak perlu dibuat. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi keyakinan kelas ini bukan gurunya yang bikin Bapak Ibu, bukan gurunya yang menentukan Bapak Ibu, tapi siapa? Siswa itu sendiri. Mereka maunya seperti apa? Mereka maunya gimana? Kita hanya memfasilitasi, membantu, membimbing, menuntun, mendampingi untuk mewujudkan sesuai dengan apa yang mereka harapkan tentang keyakinan kelas. Kita lihat di sini ada beberapa peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju sehingga selalu kembalikan buku ke tempatnya? Kita berpikir selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti satu hal yang kita pikirkan adalah dengan mengembalikan buku ke tempatnya supaya rapi. Selalu alasannya hanya itu, rapi. Padahal keyakinan kelas yang lebih penting daripada rapi adalah kita memberikan pelajaran tentang tanggung jawab. Dengan memberikan keyakinan kelas tentang tanggung jawab, mereka akan terbiasa dengan meletakkan barang-barang pada tempatnya dibanding hanya sekedar rapi. Kalau rapi, meskipun tidak kembalikan buku pada tempatnya, akan dibilang rapi, tetap sama. Tapi dengan kita bertanggung jawab, mudah-mudahan penerapan selalu kembalikan buku ke tempatnya akan lebih terlaksana. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dalam pemikiran kita apa yang terbesit? Dilarang mengganggu orang lain peraturannya, supaya tidak ribut. Hanya itu. Rata-rata dari kita hanya berpikiran sampai di situ. Jangan mengganggu orang lain. Kenapa? Supaya tidak ribut. Padahal keyakinan kelas yang harus kita terapkan adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau kita mencoba menerapkan keyakinan ini, mudah-mudahan tidak akan ada lagi siswa yang mengganggu orang lain dibanding hanya sekedar supaya tidak ribut. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau ini terjadi, biasanya apa yang akan kita lakukan? Biasanya apa yang terlintas di pikiran kita? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan komitmen. Siapa yang dihormati di sini? Kita sebagai pendidik. Kemudian di situ ada komitmen. Artinya sang anak diajari untuk berkomitmen supaya selalu datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di samping pemikiran kita yang hati diri mereka sendiri. Sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian ada konsep diri yang buruk. Hukuman itu adalah konsep diri yang buruk. Terus hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Benar nggak Bapak Ibu? Hukuman itu membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena takut. Lebih baik saya berbohong daripada dihukum. Mereka akan berperilaku tidak jujur. Sementara kalau kita memberikan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, dengan hukuman sang anak merasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Terlebih lagi kalau dilakukannya di depan teman-teman yang lain, di depan siswa-siswa yang lain. Sementara konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, itu diasingkan untuk sementara. Nah, jadi nanti mudah-mudahan nanti yang namanya hukuman mulai kita hilangkan di sekolah maupun di kelas, lebih kepada penerapan konsekuensi atau sanksi. Seperti itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia sang anak ya Bapak Ibu ya. Kita fokusnya adalah kepada sosial. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama cinta dan kasih sayang, kemudian kesenangan,
kebebasan, dan penguasaan. Keempat ini yang diinginkan siswa kita Bapak Ibu di sekolah atau di kelas. Mereka sangat membutuhkan ini. Pertanyaannya, apakah kita pernah menerapkan ini secara tidak langsung, memberikan cinta dan kasih sayang kepada siswa, memberikan kesenangan kepada siswa, memberikan kebebasan kepada siswa, kemudian memberikan penguasaan kepada siswa? Mungkin pernah, tapi tidak semua. Bisa jadi saya sudah membuat murid saya senang Pak, tapi tidak dengan cinta kasih sayang, tidak dengan kebebasan. Nah, keempat-empat inilah yang dicoba diinginkan oleh para siswa kita. Pertanyaannya adalah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan apa yang berusaha diinginkan oleh sang anak dalam hal ini? Di antara keempat kebutuhan dasar ini tadi, apakah cinta dan kasih sayang, apakah kesenangan, apakah kebebasan, apakah penguasaan? Kembali ke pertanyaan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita lagi belajar ada anak nyanyi, kita marah. Kenapa nyanyi-nyanyi? Lagi belajar kok nyanyi, bukannya diem? Jawaban sang anak, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Apa yang coba diinginkan oleh sang anak? Yaitu kesenangan. Sang anak ini menginginkan sesuatu yang senang. Kenapa dia suka menyanyi? Karena dia senang untuk menyanyi. Sekalipun itu di kelas, tugas kita adalah bagaimana caranya supaya kesenangan sang anak ini tetap kita dapatkan, tetapi pembelajaran tetap efektif. Bukan malah melarang mereka untuk stop, jangan nyanyi, berisik, ganggu yang lain, alat sekolah yang lain. Dia pakainya yang baru, tapi kok ibu ini nggak nyapa saya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh sang anak? Adalah cinta dan kasih sayang. Dia mencoba untuk diperhatikan. Tapi sepanjang yang pernah kita temukan, jarang sekali kita temukan guru yang seperti ini. Jarang, termasuk saya pun nggak pernah merhatiin di kelas itu. Mau anak satunya baru, mau apanya baru, jarang saya pedulikan. Biarin aja. Padahal anak-anak seperti ini, mereka butuh cinta dan kasih sayang, butuh perhatian dari kita sebagai guru. Kemudian yang ketiga, kata-katanya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Saya pun sering melakukan hal ini, ngoceh kemana-mana sama murid. Ada anak yang melakukan itu, aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira sang anak kebutuhan apa yang diinginkan? Kebebasan. Sang anak ini bebas loh. Bebas dalam tanda kutip bukan yang negatif ya. Bebas di sini adalah sang anak menginginkan sesuatu yang baru. Misalkan diajak belajar keluar, atau menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, atau menggunakan media pembelajaran. Artinya tidak sepanjang pembelajaran dari awal sampai selesai ngomong aja kita ke murid, selalu berbicara saja ke murid. Mungkin ini yang sering kita sampaikan, yang selalu kita terapkan di sekolah mungkin seperti ini. Nah, nanti kita akan pelan-pelan untuk lebih memperhatikan kebutuhan sang anak apa. Kemudian yang keempat, nah ini juga sering nih yang kita terjadi khususnya pada saat pelajaran SBK atau SBDP. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Mungkin kita tidak memperhatikan anak-anak ada yang berpikiran seperti ini, tapi dalam hati mereka mungkin terlintas pikiran seperti itu. Aku sebel gambarku udah jelek, dikasih lihat lagi ke teman-teman. Ujung-ujungnya apa? Dia malu, kecewa. Terlebih lagi teman-temannya menertawakan. Kebutuhan apa yang diinginkan? Cinta dan kasih sayang. Tidak sepantasnya begitu gambaran sang anak jelek itu ditunjukkan kepada teman-temannya. Mungkin ada sedikit banyaknya dari kita seperti itu. Saya pun pernah mengalami itu sedikit
Jadi mudah-mudahan setelah ini sedikitnya berkurang jadi makin sedikit. Kemudian yang selanjutnya, ini yang terakhir Bapak Ibu, belum, kita ada satu lagi kalau tidak salah. 5 posisi kontrol. Nah, ini lebih kepada tindakan kita sebagai pendidik, tindakan kita sebagai guru. 5 posisi kontrol. Kira-kira nanti di antara kelima ini kita masuk ke dalam posisi yang mana sepanjang kita mengajar di kelas. Yang pertama, tipe penghukum. Tipe penghukum ini, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Pernahkah yang melontarkan kata-kata ini kepada siswa? Tipe guru sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kalau tidak mengikuti cara saya, si anak tidak akan berhasil. Itu yang ada di pikiran kita. Tipe guru sebagai penghukum. Kemudian tipe yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Silakan nanti ditanyakan dengan bapak ibu sendiri masing-masing dalam hati, posisi manakah yang saat ini sedang terjadi di kita masing-masing. Kemudian tipe yang ketiga, teman. Guru yang menerapkan posisi teman akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini yang sering terjadi untuk guru di kelas, antara guru kelas dan guru mata pelajaran. Pernah nggak Bapak Ibu untuk sedikit mereview, merefleksi di saat guru kelas masuk, kok beda tanggapan anak dengan guru mata pelajaran masuk? Coba agak sedikit refleksi tentang itu, pernah nggak? Dan mungkin kalau itu ada bedanya, artinya posisi saat itu yang kita terapkan adalah tipe teman. Karena memberikan perbedaan tanggapan murid terhadap guru. Harusnya siapapun gurunya, bagaimanapun gurunya, mau laki, mau perempuan, mau bapak atau ibu, tanggapan mereka, pandangan mereka tetap sama. Itu harusnya. Kemudian tipe yang ketiga, monitor atau pemantau. Guru yang menerapkan posisinya akan berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kembali ke peraturan tadi. Kalau dia melakukan kesalahan, kamu gak baca peraturan. Peraturannya kan harus ini. Kenapa dilakukan? Mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir, posisi inilah Bapak Ibu yang diharapkan dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Posisinya adalah sebagai manajer. Kita diminta sebagai guru untuk bertindak sebagai manajer kepada siswa. Seperti apa? Guru yang menerapkan posisi manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang dibuat tadi ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas dari seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer
bukan hanya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini yang jarang sekali dilakukan. Saya pun Bapak Ibu melakukan fungsi itu sebagai manajer ini baru kemarin yang divideokan sama Bu Alina, tugas skenario kemarin permasalahan. Baru itu yang dilakukan oleh sebagai manajer. Kenapa? Karena selama ini kita selalu bertindak sebagai penghukum. Di saat murid salah, selalu kita berikan hukuman, selalu kita berikan sanksi, selalu kasarnya selalu jelek di mata kita. Padahal kita dituntut untuk menjadi seorang manajer. Di saat sang anak melanggar peraturan, di saat sang anak melakukan kesalahan, bukan kesalahannya yang dilihat, bukan hukumannya yang dicari, tapi apa? Mengapa sang anak melakukan hal itu? Itu yang terpenting. Pertanyaan terakhir adalah di posisi mana Bapak Ibu saat ini? Apakah penghukum tadi, pemantau, dan lain-lain? Nah, tapi yang akan kita mulai perbaiki untuk menuju posisi sebagai manajer. Jadi murid tidak dipandang selalu buruk di mata guru. Mudah-mudahan pelan-pelan saja. Ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Saya itu baru dengarnya ini Bapak Ibu, nggak tahu restitusi itu apa. Nah sekarang restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kita meminta mereka untuk memperbaiki kesalahan, ya seperti itu. Nah restitusi itu apa? Ini dia ciri-cirinya Bapak Ibu. Ciri-ciri dari restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita memberikan pilihan kepada siswa. Kamu maunya gimana? Kamu maunya apa? Mau ini atau mau itu? Tidak hanya semata paksaan. Harus usaha, harus keliling lapangan. Kita memberikan pilihan kepada siswa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ini yang saya garis bawahi Bapak Ibu. Restitusi itu fokus pada solusi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sang anak kita menemukan sang anak melakukan sebuah kesalahan, bukan kesalahannya yang dilihat, tapi bagaimana kita mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, restitusi ini beda dengan hukuman. Oke, kemudian yang selanjutnya, ini bentuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama, validasi tindakan yang salah. Di sini dalam validasi tindakan yang salah itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di awal tadi sudah saya sampaikan. Seorang anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Coba kita tanyakan, kenapa kamu menyiram si temannya tadi? Kenapa kamu mencoret-coret? Mereka di balik itu pasti punya kesalahan. Punya alasan. Mengapa anak terlambat? Mereka pasti punya alasan. Kemudian tahap yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tujuannya apa? Kalau ada sang anak melakukan kesalahan, kita pasti selalu mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat sang anak semakin terpojok. Padahal yang seharusnya adalah kita menstabilkan ini, menormalkan kembali, menetralkan kembali suasana dengan cara nggak usah sedih. Setiap anak pasti melakukan kesalahan kok, bukan kamu aja, jadi nggak usah sedih ya. Dengan kata-kata seperti itu mungkin bisa menstabilkan identitas dibanding dengan hanya memberikan langsung hukuman dan lain-lain. Kemudian tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kembali ke keyakinan lagi Bapak Ibu.
menanyakan keyakinan. Caranya seperti apa? Di situ ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tindak lanjutnya. Menanyakan keyakinan di sini adalah tindak lanjutnya. Ya, tindak lanjutnya contoh seperti ini, sang anak melakukan kesalahan. Kita tawarkan kepadanya untuk memperbaiki kesalahan kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Bukan menuruti, untuk memperbaiki kesalahan kamu usaha 5 kali, tidak seperti itu. Oke, itu untuk segitiga siklus. Nah, di sini menstabilkan identitas. Yang pertama, tahap yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, ini contoh kata-kata yang bisa kita gunakan, yang bisa kita terapkan untuk menerapkan restitusi segitiga tadi. Menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalimat-kalimat ini yang bisa sebagai acuan kita dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kata-katanya Bapak Ibu yang bisa diterapkan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, kurang lebih begitu. Biasanya yang poin-poin yang memukul ini sering kita temui di kelas. Sang anak mukul, tapi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan malah lebih kepada menghukum. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Artinya di sini kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat yang positif kepada siswa. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kata-kata yang bisa dipakai adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai-nilai besar apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini tahap yang menanyakan keyakinan tadi. Jadi ada 3 tahap ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti 3 tahap ini bisa diterapkan di sekolah atau di kelas. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini Bapak Ibu, langkah awal penerapan budaya positif di kelas. Ini Bapak Ibu nanti setelah hari ini diharapkan Bapak Ibu semua untuk mencoba menerapkan budaya positif di kelas. Budaya positifnya apa sih? Ada 2. Yang pertama, kelas impian, kemudian kesepakatan kelas, dan satu lagi kalau tidak salah ada 3 tapi belum muncul di situ. Ya, yang pertama adalah kelas impian, kesepakatan kelas, dan satu lagi nanti akan muncul. Kelas impian itu apa Bapak Ibu? Ini dia. Ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh kata-kata yang saya buat, terutama untuk di kelas 5. Kelas impian. Kelas impian ini nanti Bapak Ibu akan menanyakan kepada siswa di kelas masing-masing. Mereka punya kelas impian. Kelas impian itu kalian memiliki impian kelas yang bagaimana sih? Tanya mereka satu persatu. Kalian maunya kelas ini seperti apa? Tanya mereka satu persatu. Kalian senangnya kelas ini dibuat seperti apa? Kalian senangnya kelas ini maunya gimana? Kalian maunya Bapak Ibu guru ini seperti apa? Tanyakan kepada mereka satu persatu untuk membuat kelas impian. Nanti mereka akan mengutarakan masing-masing. Kemarin contoh di kelas 5 ada kelas impian. Jadi ada salah satu anak yang menyeletuk, Pak, saya punya kelas impian, di dalamnya ada kamar mandi. Ketawa semua. Ya nggak apa-apa, namanya juga kelas impian. Impian itu bisa terwujud atau tidak. Namanya impian, yang terpenting adalah kita sudah menanyakan kepada mereka ingin kelas yang seperti apa.
Jika bisa kita wujudkan bersama di kelas. Tapi jika memang tidak, ya mau gimana, namanya juga impian, sampaikan kepada mereka, tanyakan kepada mereka. Kelas impian, dari 18 atau 19 siswa, nanti akan ada impian-impian yang sama. Kemudian dari kelas impian, Bapak Ibu nanti akan membuat kesepakatan kelas. Ini contohnya. Kesepakatan kelas ini adalah sebuah peraturan untuk mewujudkan kelas impian yang disampaikan murid tadi. Ini contoh yang saya buat di kelas 5, kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, berbaris di depan kelas sebelum masuk ruangan, tertib, dan lain-lain. Kreatif Bapak Ibu dan murid. Tapi ingat, yang harus diingat adalah Bapak Ibu,